Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 0,61%. Dengan total market cap sekarang tepat di 1 triliun US dollars. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi tipis sebesar 0,09% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 21.743. Sementara untuk Ethereum dia signifikan lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Dia terkoreksi sebesar 0,71% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1.501. Lalu untuk BNB dia terkoreksi cukup signifikan sebesar 5,48% di angka 292%. Ini terjadi karena kasus BUSD yang nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi intinya SEC sekarang mulai sedikit mencolok-colok mengenai BUSD ya. Detailnya lagi-lagi nanti kita akan bahas di belakang. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,90% di angka 36 sen. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1%-an dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 35 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 0,12 sen. 0,12% ya persen di angka 8 senan. Dan yang terakhir Polygon Matic dia terkoreksi cukup signifikan sebesar 2,97% dan sekarang ada di angka $1 lebih 18 sen. Ya, jadi overall kita bisa lihat pada hari ini lagi-lagi Bitcoin dominance cenderung meningkat karena kalau kita lihat koreksi Bitcoin cenderung tipis pada hari ini, sementara alts pada hari ini lumayan berantakan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Karena pada hari ini seperti yang gue sudah bilang dari kemarin ada beberapa data yang arguably cukup penting ya. Yang pertama adalah data CPI ya, headline dulu seingat gue. Core dulu, core CPI nanti akan keluar jam setengah 9 malam ya. Setelah core CPI akan keluar juga headline CPI nanti jam setengah 9 juga bersamaan ya. Jadi nggak perlu tunggu sampai terlalu malam sih sebenarnya ya. Intinya harapan kita ini semua CPI mau core maupun headline itu lebih rendah daripada ekspektasi. Itu harapan kita ya. Karena simpelnya CPI ini adalah menghitung inflasi ya. Nah, tentunya kita ingin inflasi di Amerika Serikat turun. Kenapa? Karena seperti yang gue sudah katakan di DCWT kita dari nggak tahu berapa sering gue ngomongnya, kayaknya udah puluhan kali lah ya. Mau ngomong yang kita perlukan adalah inflasi Amerika yang di sekitar 2%-an dalam setahun ya. Dan yang kedua adalah pengangguran di Amerika Serikat yang mulai meningkat. Ya, jangan ekstrim tapi mulai meningkat. Nah, kalau itu terjadi, the Fed secara dual mandate-nya akan dituntut ya, atau bukan dituntut lah kesannya, akan diberikan insentif untuk mengurangi peningkatan dari interest rate atau bahkan ekstrimnya sampai mulai melakukan quantitative easing atau bahasa simpelnya money printing ya, ngeprint duit. Itu yang kita inginkan ya. Karena saat terjadi money printing ya, di situ akan terjadi liquidity yang cukup untuk orang-orang berspekulasi di dalam risk on asset. Nah, tentunya for now Bitcoin dan crypto in general masih masuknya ke dalam risk on asset ya. Jadi tentunya akan berpengaruh positif terhadap ya BTC dan kawan-kawan ya. Selanjutnya kita akan lihat ya untuk besok ya. Untuk besok kita bisa di sini US nggak ada yang terlalu penting setelah. Oh ada. US selanjutnya ada core retail sales ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita akan lumayan penuh ya. Bahkan ada crude oil inventory juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa buat lo yang nanti mungkin punya posisi futures mau ditutup duluan sebelum jam setengah 9 malam ya, sebelum takut ada volatility, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau buat lo yang agresif dan oke dengan volatility-nya ya silahkan dipertahankan posisinya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai drama BUSD di sini ya. Jadi ini langsung dari CZ ya, di mana dia membuat satu thread. Ya. Nah, simpelnya BUSD ini di-issue dan di-redeem oleh Paxos, di mana semua funds ini ya bukan dipegang oleh Binance. Nama BUSD itu memang benar Binance USD, tetapi semua manajemennya itu dipegang oleh Paxos ya. Nah, yang kedua, Paxos ini sekarang sudah di-directed untuk men-stop minting new BUSD oleh New York Department of Financial Services atau NYDFS ya. Nah, karena si Paxos ini diregulasi oleh NYDFS. Jadi untuk sekarang nggak akan ada BUSD baru yang di-mint ya. Nah, jadi selanjutnya sekali lagi penekanan dari CZ adalah BUSD ini adalah stablecoin yang semuanya itu di-manage oleh Paxos, bukan di-manage oleh Binance ya.
Yang ketiga, resultnya kemungkinan besar market cap dari BUSD ini akan berkurang selama berjalannya waktu karena ya tidak bisa minting lagi ya, at least for now. Yang keempat, service dari Paxos ini akan terus berjalan ya dan terus akan memanage redemption. Karena kenapa? Untuk Paxos sendiri ini sudah assured oleh si funds yang SAFU ini dan juga fully recovered by reserve in their banks. Jadi sudah ada reserve untuk kalau sampai terjadi redemption oleh Paxos dan sudah sering diaudit oleh berbagai macam firm ya. Yang kelima ya. Nah, ini seperti yang kita tahu yang menjadi penyebab kenapa BUSD harus tiba-tiba menghentikan minting mereka adalah karena mereka tiba-tiba ini diberikan ini mungkin ya kasus hukum oleh SEC. Dia menyatakan bahwa intinya SEC menyatakan bahwa BUSD ini adalah unregistered security. Tetapi ya konyolnya kalau kita tahu security ini ada Howey test ya. Nah, Howey test ini adalah beberapa patokan yang bisa menunjukkan apakah ini adalah suatu security atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat salah satu yang paling penting di Howey test ini adalah expectation of profit ya. Nah, sementara kita pegang BUSD itu kita tidak berharap BUSD naik kan. Nah, maka dari itu sebenarnya in theory ini nggak bisa mensatisfy salah satu ekspektasi dari kriteria ini, yaitu expectation of profit karena lagi-lagi stablecoin ya. Tapi nggak tahu lah. Kadang-kadang SEC itu sekarang mulai teler lah kesannya ya. Jadi mereka kadang-kadang melakukan witch hunt ke proyek-proyek yang mereka nggak suka gitu ya. Jadi overall kurang lebih seperti itu ya. Buat lo yang pengen baca lebih detail lagi boleh di bawah ya. Intinya ya Binance akan terus mensupport BUSD dan menunggu sampai hasil dari SEC ini ya. Nah, tetapi kalau sampai akhirnya diputuskan untuk ya benar-benar dijadikan satu sekuritas ilegal, maka dia akan menghentikan juga trading dengan pair BUSD. Kalau gue pribadi sarankan untuk geser dulu lah. Boleh geser ke USDC atau ke USDT dulu for now ya, supaya lebih tenang daripada nanti malam-malam kepikiran terus BUSD ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk Bitcoin kita bisa lihat nggak terlalu banyak pergerakan ya, masih di situ-situ saja dan dia basically ketahan oleh struktur sebelumnya di sekitar 21.600 dan kembali daily close di atas dari situ ya. Kalau buat gue sama aja PR seperti kemarin ya. Harapan gue adalah Bitcoin bisa bertahan di atas dari 21.300. Sideways di sini nggak apa-apa menurut gue ya. Sideways aja di sini dulu yang lama. Yang penting nggak sampai jebol. Semoga saja MA50 nanti menjemput dan membuat Bitcoin bisa lanjut lagi membuat higher high. Itu harapan gue ya. Tapi worst case-nya, andaikan dia tembus 21.300 di daily, harapan gue yang paling penting adalah di sini, bull support band ya. Di bull support band itu sekarang itu ada di 20.595 sampai 19.200-an. Itu harapan gue ya. Nah, selain itu gue kemarin sedikit kelupaan ya. Kemarin sudah terjadi death cross antara MA50 dan 200 pertama kali di sepanjang sejarah Bitcoin. Nah, seperti yang gue bilang, ini sedikit bikin deg-degan dan ada kemungkinan ini adalah duel kalau di weekly ya, antara MA50 dengan bull support band. Semoga saja bull support band yang menang ya, dan Bitcoin bisa lanjut membuat higher high ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu seperti biasa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu selain dari itu juga ya, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, selain dari itu juga ya, kita akan mendengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini sebelum kita lanjut ke bagian buy limitnya. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin seperti biasa kita akan mulai dulu dengan posisi spot. Buy limit pertama di 21.300, buy limit kedua di 20.774, dan buy limit ketiga di MA50 yang sekarang sudah semakin mendekat ke buy limit kedua kita. Nah, sekarang tepatnya MA50 adalah di 20.539 ya. Jadi ini adalah 3 buy limit kita ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang. Jadi kita nggak take profit dalam waktu sehari atau 2 hari ya. Kalau itu kita masuknya ke futures ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian posisi futuresnya. Untuk posisi futures kita butuh retest 1, retest 2 untuk posisi long di 21.300. Ya, apabila itu terjadi, kita bisa buka posisi long di sini dengan target TP di 22.629. Atau nanti by that time ada kemungkinan juga MA20 sudah semakin turun, ini bisa menjadi target TP kita yang lebih konservatif, ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi long kita. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya ya. Untuk terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short. Tetapi di waktu bersamaan, keandaikan Bitcoin gagal reclaim, bukan gagal reclaim, tapi gagal mantul di 21.300, kita bisa juga jadikan ini sebagai daerah resisten ya. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short dengan target TP di 20.774. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan posisi spot ya. Untuk buy limit pertama kita ada di MA50 yang sekarang ada di 1475 ya. Lalu untuk buy limit kedua kita itu ada di MA200 dan sekarang gua gabungin juga dengan 1434 sebagai buy limit. Karena kita bisa lihat di sini dia sudah sangat dekat, jadi masuknya lebih ke confluence dibandingkan dengan dua buy limit yang berbeda. Ya, jadi boleh pilih antara 1434 atau MA200 sebagai buy limit kedua. Untuk buy limit ketiga masih jauh di 1362 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat bahwa Ethereum kemarin retest ke 1520 sebagai resisten dan juga retest di MA50 sebagai support ya. Nah, maka dari itu, kita pada hari ini cukup unik nih, bisa buka atau bisa pending order di dua tempat. Kita lihat kena di mana ya. Jadi boleh pending order di MA50, bisa juga pending order di 1520 secara bersamaan ya. Nah, untuk target TP di posisi shortnya otomatis adalah kalau kena retest 2 di sini, posisi shortnya target TP-nya adalah di MA50 ya. Sementara untuk posisi long yang di sini apabila retest ke MA50, target untuk TP-nya adalah di 1520 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum, quite simple ya, tinggal kita lihat mana yang bisa bertahan. Apakah 50 bisa kembali menahan Ethereum seperti kemarin dan lanjut reclaim ke atas, atau malah pada hari ini lanjut lagi jebol ke bawah ya. Oke, dan untuk Atom kita bisa lihat buy limit pertama spot kita sudah kena di $13 ya. Jadi sesuai dengan DCVT kemarin, averaging pertama kita sudah kena di sini ya. Untuk buy limit kedua kita di MA50 yang sekarang ada di $12 lebih 34 sen. Dan untuk buy limit ketiga kita di $11 lebih 89 sen. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi spot kita di Cosmos ya. Satu udah kena, tinggal dua lagi yang belum kena ya. Sementara untuk posisi futures kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di $13 dan hari ini terjadi retest kedua di $13 lagi. Ya, jadi otomatis secara SOP kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Dan selain dari itu juga ya, karena posisi short kita yang terbentuk pada tanggal 10 dan 12 kemarin ya sudah kena target TP, jadi congratulations buat elu yang sudah hold selama berapa hari nih berarti ya. Sebentar sih sebenarnya, langsung sehari aja sebenarnya kalau kita dari posisi kebuka di sininya. Dan profit sebesar, kita coba cek berapa persen. Not bad, 6 persenan ya. Jadi sekali lagi congratulations. Nah, untuk posisi longnya otomatis target TP tinggal kita balik saja logikanya, yaitu di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom secara overallnya, posisi futures maupun posisi spot. Secara struktur it's still okay ya, still okay.
Tapi harapan gue sih kalau bisa hari ini jangan sampai jebol 13 dolar. Kalau bisa dia mantul ya. Dan kalau bisa nembus lagi ke atas EMA20 dan juga di atas 14 dolar. Karena kalau dia tembus lagi ke bawah dari sini, maka dia mulai membuat suatu lower low. Ya, kemarin sudah membuat lower high di sini, sekarang kalau jebol lagi ke bawah membuat lower low. Tentunya secara lebih makronya kita nggak mau supaya tembus seperti itu. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Ya, untuk Matic kita bisa lihat buy limit spot kita yang pertama sudah kena yaitu di EMA20. Sayangnya daily close di bawah dari 20 ya. Untuk buy limit kedua kita tentunya masih belum kena yaitu di 1 dolar lebih 12 sen di sini ya. Dan buy limit ketiga kita masih di 1 dolar lebih 2 sen. Jadi overall baru satu yang kena dari 3 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, sayangnya kita tidak terjadi pantulan kedua di sini, langsung jebol di bawah dari EMA20 daily close-nya. Dan kemungkinan posisi yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short. Apabila pada hari ini terjadi retest 1, ya, lalu daily close masih di bawah dari 20, besoknya kita retest kedua. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1 dolar lebih 12 sen. Tentunya untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1 dolar 12 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di EMA20 yang agresif bisa pertimbangkan di 1 dolar lebih 35 sen di sini. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat buy limit 1, 2, dan 3 semua kena. Ya, jadi untuk BNB sekarang spotnya sudah kena semua secara buy limit. Overall ya ini semua terjadi karena memang kemarin ya urusan SEC yang mulai mengsu sebenarnya Paxos bukan Binance, tapi orang berpikirnya BUSD punya Binance, jadi BNB-nya juga drop ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sudah ada retest 1, retest 2 di EMA20. Kita sudah punya posisi short. Target TP-nya 301,7 sudah kena. Jadi congratulations, bahkan tembus lebih dalam ya. Jadi buat yang sudah buka posisi short kemarin itu sudah profit minimal sudah di kantong ya, itu sebesar ya 4,38%-an. Not bad ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long, kita sebenarnya bisa pertimbangkan di MA50 karena sudah terjadi retest 1 kemarin dan retest 2 juga. Jadi buat lo yang sudah punya posisi long di sini, sekarang mungkin sedang sedikit minus, tapi nggak apa, bisa dipertahankan. Target TP-nya boleh di 296,8 atau kalau lo sedikit lebih mau agresif di 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.